Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Siti Sophia, mahasiswi Universitas Pancasakti semester 4, Fakultas Pendidikan Ekonomi, yang mana saya berasal dari Pendidikan Ekonomi kelas B. Saya di sini akan membawakan materi mata kuliah, kurikulum dan buku teks pendidikan ekonomi yang diampu oleh dosen Dr. Anda Hajah Suhartiningsih MPD, yang dimana materi ini akan saya bawakan sebagai tugas untuk semester 4, tugas UTS tepatnya. Baiklah, materi tugas UTS ini meliputi 7 materi yang telah diberikan, antara lain yang pertama dasar-dasar kurikulum, selanjutnya sejarah perkembangan kurikulum, lalu ada definisi kurikulum, macam-macam konsep kurikulum, komponen kurikulum, kemudian penyusunan kurikulum dan pihak-pihak yang terlibat dalam kurikulum. Selanjutnya juga pengembangan kurikulum di Indonesia. Baiklah, untuk materi yang pertama, pembahasan yang pertama, dasar-dasar kurikulum, yang akan saya mulai dengan pengertian kurikulum. Secara etimologis, kurikulum atau curriculum berarti rencana pelajaran, sedangkan secara harfiah dibagi menjadi dua. Yang pertama, kurikulum atau kurir atau bertanding, merupakan tempat peserta didik bertanding untuk menguasai suatu materi pembelajaran guna mencapai garis finish atau gelar. Selanjutnya ada kurikulum atau kurir atau berlari, memiliki dua arti. Yang pertama, berkaitan dengan kurir atau kurir yang harus menempuh suatu perjalanan untuk mencapai tujuan. Kedua, diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh. Konsep pengembangan kurikulum. Kurikulum dalam perspektif yang pertama, filosofis. Kurikulum sebagai instrumen untuk mencapai tujuan atau what man can become. Selanjutnya, sosiologi. Hal ini tidak hanya dikaitkan dengan budaya setempat, melainkan nilai-nilai luhur dari budaya tersebut dapat menjadikan peserta didik lebih bijaksana. Selanjutnya, psikologi. Pengembangan segenap potensi peserta didik. Gambaran umum mengenai konsep pengembangan kurikulum yaitu kurikulum merupakan cerminan dari sistem pendidikan yang ada dalam masyarakat yang kemudian direalisasikan menjadi sebuah proses pembelajaran di lembaga-lembaga formal, informal, dan non-formal. Selanjutnya ada komponen utama pendidikan. Kurikulum merupakan jantungnya segala proses kegiatan pendidikan di suatu negara. Hal ini terjadi karena kurikulum berisi dasar-dasar sistem pendidikan yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran yang melibatkan pendidik atau guru dan peserta didik atau murid. Kaitan kurikulum dengan pembelajaran. Dalam kaitannya dengan proses pembelajaran, kurikulum dibagi menjadi beberapa model. Yang pertama, model dualistis atau dualistik. Yang kedua, ada model saling mengait atau interlocking. Yang ketiga, interlocking. Yang ketiga, ada model konsentrik. Yang keempat, ada model siklis atau siklikal. Untuk materi yang kedua, sejarah perkembangan kurikulum. Pasca kemerdekaan, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan 2013. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial, budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Semua kurikulum nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perbedaannya pada penekanan pokok dan tujuan pendidikan serta pendekatan dalam merealisasikannya.
Selanjutnya, materi ketiga ada definisi kurikulum. Pengertian kurikulum itu sendiri memiliki banyak arti yang berbeda tergantung dari posisi seseorang dalam sistem pendidikan. Sebagai contoh, seorang pembuat kurikulum akan melihat sebagai suatu rencana untuk pengalaman kurikulum di sekolah yang ideal. Seorang guru akan melihatnya sebagai pemerintah atau orang yang biasa berada di luar ruang kelas yang mengatakan padanya untuk mengajar atau mempraktekkan. Seorang siswa akan melihatnya sebagai apa yang harus saya pelajari untuk lulus sekolah dan atau madrasah kenyataan, dan orang tua melihatnya sebagai apa yang sebenarnya telah dipelajari oleh anak saya di sekolah sebagai prestasi. Pihak lain mungkin akan melihatnya sebagai buku atau materi untuk guru dan siswa. Awal mulanya kata kurikulum digunakan dalam bidang olahraga karena memiliki arti suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari mulai dari garis start sampai garis finish. Namun pada tahun 1995, istilah kurikulum yang digunakan dalam dunia pendidikan dengan pengertian sebagai rencana dan pengaturan tentang sejumlah mata pelajaran yang harus dipelajari peserta didik dalam menempuh pendidikan di lembaga pendidikan. Berdasarkan seluruh pandangan dari berbagai sudut mengenai pengertian kurikulum, maka dapat disimpulkan pengertian kurikulum adalah sederet rancangan peraturan pembelajaran yang dibuat oleh institusi pendidikan untuk membantu peserta didik mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya ada fungsi kurikulum. Yang pertama, kurikulum dalam rangka mencapai tujuan. Yang kedua, bagi siswa, kurikulum berfungsi sebagai organisasi belajar yang harus dikuasai dan dikembangkan seirama perkembangan siswa. Yang ketiga, bagi guru, kurikulum berfungsi sebagai pedoman kerja dalam menyusun dan mengorganisir pengalaman belajar siswa. Yang keempat, bagi kepala sekolah dan pembina sekolah, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan fungsi supervisi, yaitu memperbaiki situasi belajar. Selanjutnya ada fungsi yang kelima, bagi orang tua murid, kurikulum berfungsi sebagai panduan untuk membantu anak. Lalu yang keenam ada fungsi bagi sekolah pada tingkatan di atasnya. Kurikulum berfungsi sebagai pemeliharaan keseimbangan proses pendidikan dan penyiapan tenaga guru. Selanjutnya ada fungsi bagi masyarakat dan pemakai lulusan sekolah. Kurikulum berfungsi dalam memberikan bantuan guru dalam memperlancar pelaksanaan program pendidikan yang membutuhkan kerjasama dengan pihak orang tua atau masyarakat untuk menyempurnakan program pendidikan di sekolah agar bisa lebih serasi dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Konsep kurikulum yang pertama, kurikulum sebagai suatu substansi atau rencana. Yang kedua adalah kurikulum sebagai suatu sistem. Yang ketiga, kurikulum sebagai suatu bidang studi. Materi berikutnya, materi yang keempat, macam-macam konsep kurikulum. Yang pertama ada kurikulum ideal, yaitu kurikulum yang berisi sesuatu yang ideal, sesuatu yang dicita-citakan sebagaimana yang tertuang di dalam dokumen kurikulum. Selanjutnya ada yang kedua, kurikulum aktual, yaitu kurikulum yang dilaksanakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Yang ketiga, kurikulum tersembunyi atau hidden kurikulum, yaitu segala sesuatu yang terjadi pada saat pelaksanaan kurikulum ideal menjadi kurikulum faktual. Lalu, berdasarkan struktur dan materi mata pelajaran yang diajarkan, kita dapat membedakan kurikulum terpisah-pisah atau separated kurikulum. Kurikulum ini menyajikan segala bahan pelajaran dalam berbagai macam mata pelajaran yang terpisah-pisah satu sama lain, seakan-akan ada batas pemisah antara mata pelajaran satu dengan yang lain, juga antar kelas yang satu dengan yang lain. Lalu ada kurikulum terpadu atau integrated kurikulum. Dalam kurikulum terpadu atau integrasi, batas-batas di antara mata pelajaran sudah tidak terlihat sama sekali karena semua mata pelajaran sudah dirumuskan dalam bentuk masalah atau unit. Lalu ada kurikulum terkorelasi atau correlated kurikulum, yaitu kurikulum yang menekan perlunya hubungan di antara dua atau lebih mata pelajaran tanpa menghilangkan batas-batas setiap mata pelajaran.
Materi yang kelima, komponen kurikulum. Komponen adalah bagian integral dan fungsional yang tidak terpisah dari suatu sistem kurikulum karena komponen itu sendiri mempunyai peranan dalam pembentukan sistem kurikulum. Kurikulum memiliki 6 komponen utama, yaitu tujuan, materi atau bahan ajar, strategi mengajar, organisasi kurikulum, evaluasi, dan penyempurnaan pengajaran. Materi yang keenam, penyusunan kurikulum dan pihak-pihak yang terlibat. Yang pertama, langkah-langkah penyusunan kurikulum. Dalam penyusunan kurikulum dibutuhkan langkah yang pertama, need assessment, merupakan penilaian yang dilakukan sebagai upaya proses dan alat penetapan tujuan pembelajaran, juga merupakan sebuah proses evaluasi program pengajaran yang telah dilakukan untuk memperbaiki program pengajaran yang akan dilakukan. Kemudian dibutuhkan analisis SWOT, adalah identifikasi berbagai faktor-faktor sistematis untuk merumuskan strategi sebuah organisasi, baik perusahaan, bisnis maupun organisasi sosial. SWOT adalah singkatan dari strengths atau kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, threats, tantangan. Analisa SWOT adalah alat yang digunakan untuk mengidentifikasi isu-isu internal dan eksternal yang mempengaruhi kemampuan kita dalam memasarkan event kita. Analisa SWOT adalah sebuah bentuk analisa situasi dan kondisi yang bersifat deskriptif atau memberi gambaran. Selanjutnya ada tujuan, dirumuskan berdasarkan analisis terhadap berbagai kebutuhan, tuntutan, dan harapan. Oleh karena itu, tujuan dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor masyarakat, siswa, serta ilmu pengetahuan yang dapat dituangkan dalam rumusan tujuan institusional dan tujuan instruksional. Selanjutnya ada evaluasi kurikulum yang mengacu pada tujuan kurikulum. Evaluasi perlu dilakukan untuk memperoleh balikan sebagai dasar dalam melakukan perbaikan. Oleh karena itu, evaluasi dapat dilakukan secara terus-menerus. Dalam konteks evaluasi kurikulum, kegiatan evaluasi dilakukan pada semua komponen yang meliputi: yang pertama, evaluasi pengembangan kurikulum. Yang kedua, evaluasi penjajakan kebutuhan dan kelayakan kurikulum. Selanjutnya ada evaluasi proses belajar mengajar, evaluasi bahan pembelajaran, evaluasi keberhasilan produk kurikulum, dan penelitian kurikulum atau riset evaluasi kurikulum. Suatu evaluasi kurikulum minimal berkenaan dengan 3 hal, yakni evaluasi sebagai moral judgment, evaluasi dan penentuan keputusan, evaluasi dan konsensus nilai. Kemudian pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama, peranan para administrator pendidikan. Peranan para administrator pendidikan di tingkat pusat dalam pengembangan kurikulum adalah menyusun dasar-dasar hukum, menyusun kerangka dasar, serta program studi kurikulum. Selanjutnya ada peranan para ahli. Pengembangan kurikulum membutuhkan bantuan pemikiran para ahli, baik ahli pendidikan, ahli kurikulum, maupun ahli bidang studi dan disiplin ilmu. Kemudian ada peranan guru. Guru adalah sebagai perencanaan, pelaksana, dan pengembangan kurikulum bagi kelasnya. Guru sebagai perencanaan pengajaran, artinya guru harus membuat perencanaan pengajaran dan persiapan sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar. Guru sebagai pengelola pengajaran harus dapat menciptakan situasi belajar yang memungkinkan tujuan belajar yang ditentukan. Dan guru sebagai evaluator, artinya guru melakukan pengukuran untuk mengetahui apakah anaknya telah mencapai hasil belajar yang diharapkan. Kemudian ada peranan orang tua. Peranan mereka dapat berkenaan dengan 2 hal. Pertama, dalam menyusun kurikulum. Dalam penyusunan kurikulum mungkin tidak semua orang tua dapat ikut serta, hanya terbatas kepada beberapa orang saja yang cukup waktu dan punya latar belakang yang memadai. Kedua, dalam melaksanakan kurikulum diperlukan kerjasama yang sangat erat antara guru dan para orang tua murid. Peran selanjutnya adalah peran komite sekolah. Komite sekolah merupakan nama baru pengganti Badan Penyelenggara Pendidikan atau BP3.
Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi sekolah pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan di luar sekolah. Selanjutnya ada peran pengusaha. Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber pelaksana dan pengguna hasil pendidikan. Materi yang terakhir adalah pengembangan kurikulum di Indonesia. Perkembangan kurikulum di Indonesia pada tahun 1947, kurikulum ini lebih mengutamakan pendidikan watak, kesadaran bernegara dan masyarakat daripada pendidikan pikiran. Kemudian pada tahun 1952, adanya kurikulum rencana pelajaran terurai 1952, intinya pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Selanjutnya ada kurikulum 1964. Kemudian ada kurikulum 1968 yang pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Selanjutnya ada kurikulum 1975, kemudian kurikulum 1984, lalu ada kurikulum 1994, kurikulum 2014 atau kurikulum yang berbasis kompetensi menitik beratkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan kompetensi tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar performance yang telah ditetapkan. Lalu ada kurikulum tahun 2006 atau yang biasa disebut dengan KTSP. Selanjutnya ada K13. Demikianlah materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kekurangan.